Khadijah binti Khuwailid lahir pada tahun 556 Masehi, tepatnya 15 tahun sebelum tahun gajah. Kalau dibandingin sama Rasulullah, beliau lebih tua 15 tahun dari Nabi Muhammad. Beliau berasal dari keluarga yang terkemuka. Ayahnya bernama Khuwailid bin Asad, yang merupakan seorang saudagar kaya dan pemimpin suku Quraisy. Sedangkan ibunya bernama Fatimah binti Zaid, yang juga berasal dari keluarga terpandang di Mekah. Jadi bisa dibilang Khadijah lahir dari keluarga yang punya nama besar dan juga status sosial yang tinggi. Namun, meskipun lahir dari keluarga bangsawan yang kaya raya dan dihormati, beliau tetap dikenal sebagai sosok yang rendah hati, bijaksana, dan penuh kasih sayang. Tegas, dermawan, dan cerdas, itulah ciri khasnya. Sebelum datangnya Islam, gaya hidup wanita-wanita Quraisy jauh dari nilai kesopanan. Mereka berhias secara berlebih-lebihan, berpakaian yang minim, bahkan berlenggak-lenggok dan bernyanyi di depan para pria tanpa rasa malu. Salah satu kebiasaan yang paling mencengangkan waktu itu adalah wanita Quraisy kalau mau melakukan tawaf atau mengelilingi Ka'bah, mereka telanjang. Kemudian rambutnya ditaruh di depan untuk menutupi payudaranya. Enggak cuman itu, sistem pernikahan di zaman jahiliyah juga sangat kacau. Kalau seorang wanita sudah cukup umur untuk menikah tapi belum menemukan jodoh, mereka akan menancapkan bendera di rumahnya. Tujuannya adalah untuk memberikan tanda bahwa siapa saja boleh masuk ke rumahnya. Kemudian, masuklah para laki-laki, berkumpul, dan bergaul di kamar dengan wanita tersebut tanpa ikatan pernikahan. 1 laki-laki, 2, 3, 4, 5, bahkan mungkin sampai 10 orang. Jika wanita itu hamil, mereka akan memanggil dukun untuk menentukan siapa ayah dari bayi yang lahir itu. Maka dukun pun melihat wajah bayi tersebut, lalu mencocokkannya dengan para pria yang hadir di situ. Kemudian, si dukun menunjuk ke arah salah satu dari mereka, seraya berkata, "Inilah bapaknya." Dan siapapun di antara laki-laki itu yang ditunjuk, harus menerima bayi itu sebagai anaknya. Nah, di tengah lingkungan Quraisy yang kental dengan budaya jahiliyahnya, Khadijah justru nggak pernah ngelakuin itu. Beliau nggak pernah menyembah berhala, nggak pernah ikut pesta pora, apalagi melakukan hal-hal yang bertentangan dengan moral. Dari zaman jahiliyah, Sayyidah Khadijah sudah dikenal sebagai wanita yang suci dan terhormat. Hal inilah yang menyebabkan orang-orang menjuluki beliau dengan julukan Ats-Tsahirah, yang artinya wanita yang suci. Selain pintar dalam menjaga kesuciannya, Sayyidah Khadijah juga sangat pintar dalam berbisnis. Kita semua tahu kalau Sayyidah Khadijah bukanlah wanita biasa. Beliau adalah seorang pengusaha sukses dengan bisnis yang luar biasa besar. Bahkan, dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa setengah dari kafilah dagang yang dimiliki orang-orang Quraisy adalah miliknya Sayyidah Khadijah. Makanya nggak heran, waktu beliau berstatus janda, banyak dari laki-laki Quraisy, baik pemuda maupun duda, yang datang dan rela antri buat melamar Sayyidah Khadijah. Tapi hebatnya, hati Sayyidah Khadijah nggak tergoda sama sekali. Semua lamaran itu beliau tolak. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaga hatinya dari laki-laki yang tidak sepadan dengannya. Pada suatu hari, Sayyidah Khadijah mengalami mimpi yang janggal tapi sangat menakjubkan. Karena penasaran, beliau pun pergi ke rumah sepupunya, yaitu Waraqah bin Naufal. Waraqah ini beragama Nasrani dan dikenal sebagai imamnya Arab. Dia memiliki ilmu yang sangat luas dan percaya akan datangnya seorang nabi terakhir, sebagaimana yang ia ketahui dari kitab Injil. Lalu Khadijah pun bercerita kepada Waraqah bin Naufal, "Wahai sepupuku, tadi malam aku bermimpi sangat menakjubkan.
Aku melihat matahari berputar-putar di atas kota Mekah, lalu turun ke bumi. Aku terus memperhatikannya, melihat kemana dia akan turun. Ternyata dia turun dan memasuki rumahku. Cahaya yang sangat berkilau itu membuatku tertegun. Nggak lama setelah itu, aku pun terbangun dari tidurku. Mendengar ucapan Khadijah, Warakah pun menjawab, "Aku sampaikan berita gembira kepadamu bahwa seorang laki-laki agung dan mulia akan datang meminangmu. Ia memiliki kedudukan penting dan juga kemasyhuran yang semakin hari semakin meningkat." Mendengar penjelasan dari Warakah bin Naufal, Khadijah pun merasa sangat gembira. Belum pernah beliau merasakan kegembiraan yang begitu hebatnya. Maka, sejak saat itu, Khadijah pun mulai berharap dan menunggu kedatangan laki-laki agung tersebut untuk meminangnya. Akhirnya, penungguan Khadijah pun mulai membuahkan hasil. Pada suatu hari, Khadijah mendengar informasi tentang seorang pemuda yang sangat amanah dan jujur dalam berdagang. Pemuda itu bernama Muhammad. Waktu itu, Nabi Muhammad belum diangkat menjadi nabi. Umur beliau kurang lebih masih di antara 24-25 tahun. Setelah mendengar tentang Nabi Muhammad, Sayyidah Khadijah langsung mengutus seseorang untuk menemui Nabi dan menawarkan kerja sama untuk menjadi mitra dagangnya. Saat utusan Khadijah sampai di tempat Nabi dan menawarkan tawarannya tadi, Nabi Muhammad pun langsung menyetujuinya. Setelah terjalinnya kesepakatan antara dua belah pihak, Sayyidah Khadijah langsung menyerahkan barang dagangan terbaiknya kepada Nabi Muhammad. Saking percayanya Sayyidah Khadijah kepada Nabi, beliau bahkan menyerahkan barang dagangan yang enggak pernah dititipkannya kepada pedagang-pedagang yang lain. Nah, singkat cerita, Nabi pun memulai perjalanannya dari Mekah menuju Syam untuk menjalankan bisnis milik Sayyidah Khadijah. Dalam perjalanannya, Nabi Muhammad ditemani oleh seorang anak yang bernama Maisarah, yaitu budak laki-laki milik Khadijah. Budak ini diperintahkan oleh Khadijah untuk menemani Nabi di dalam perjalanannya. Saat tiba di kota Syam, Nabi Muhammad menunjukkan akhlak yang sangat baik, sehingga beliau pun disukai oleh orang-orang yang ada di sana. Akhirnya, orang-orang pun mulai mendatangi tempat berdagangnya Nabi dan membeli barang-barang yang ada di sana. Setelah menyelesaikan perniagaannya, Rasulullah pun pulang dari negeri Syam dan kembali ke Mekah. Sesampainya di Mekah, Sayyidah Khadijah merasa sangat terkejut karena perniagaannya kali ini memperoleh laba yang sangat besar. Bahkan keuntungan dari hasil penjualan Rasulullah lebih besar dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh mitra dagang Khadijah yang lainnya. Karena penasaran, Sayyidah Khadijah pun mulai bertanya tentang Nabi Muhammad kepada Maisarah. Maka Maisarah pun berkata, "Wahai majikanku, tidak ada seorang pun yang seperti Muhammad. Muhammad adalah pria yang paling baik dan yang paling lembut yang pernah saya temui. Akhlaknya sangatlah baik. Dalam safar tidak egois, dalam berdagang pun dia sangat jujur. Dia tidak pernah menyembunyikan kekurangan barang yang dia dagangkan. Dia tidak pernah memperlakukan saya dengan kasar seperti yang dilakukan orang-orang lain kepada seorang budak. Tuanku, pernah juga di suatu hari, di saat kami sedang berjalan di tengah gurun pasir yang sangat panas, saya memperhatikan ada awan yang terus mengikuti kami sepanjang waktu. Awan itu selalu melindungi kami dari teriknya matahari." Mendengar penuturan Maisarah, nama Rasulullah pun mulai tertambat di hati Khadijah. Beliau merasa kagum dan mulai menaruh hati kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi gimana sih cara Khadijah menyampaikan perasaannya kepada Rasulullah SAW? Sebagai wanita yang sangat pemalu, Khadijah tidak langsung mengungkapkan perasaannya kepada Rasulullah, melainkan dia curhat kepada sahabat karibnya
yang bernama Nafisah binti Munyah. Mengetahui perasaan Khadijah, Nafisah pun berkata, "Kalau begitu, biarkan aku pergi ke Muhammad dan menyampaikan hal ini kepadanya." Akhirnya, Nafisah pun mendatangi Rasulullah dan menyampaikan maksud dari Khadijah. Waktu itu Nabi Muhammad masih tinggal bersama paman beliau, yaitu Abu Thalib. Jadi pada saat Nafisah datang, Abu Thalib pun ada di situ dan mendengar apa yang sedang mereka bicarakan. Nafisah pun bertanya, "Wahai Muhammad, kenapa engkau belum menikah?" "Aku belum memiliki bekal yang cukup, wahai Nafisah," jawab Nabi Muhammad. Kemudian Nafisah pun berkata lagi, "Wahai Muhammad, mengapa engkau tidak menikah dengan wanita yang memiliki semua hal yang kau butuhkan? Kecantikan, jalur nasab, kekayaan, kepintaran, kedudukan, semua itu ada pada dirinya." Mendengar pernyataan Nafisah, Nabi pun mulai merasa bingung. Lalu beliau pun bertanya, "Siapa yang engkau maksud, wahai Nafisah?" Nafisah pun menjawab, "Khadijah binti Khuwailid, itulah wanitanya." Nabi SAW yang mendengar itu pun berkata lagi, "Khadijah, bagaimana mungkin aku bisa menikahinya? Dia telah menolak banyak laki-laki paling mulia di kota ini." Mendengar perkataan Nabi, Nafisah pun kembali meyakinkan beliau, "Itu urusan saya, yang penting kamu setuju aja dulu." Setelah Rasulullah menyetujui apa yang disampaikan oleh Nafisah, maka Nafisah pun kembali kepada Khadijah dan berkata, "Wahai Khadijah, sudah selesai urusannya. Muhammad sudah setuju." Mendengar perkataan Nafisah, Khadijah pun merasa senang dan berkata, "Baiklah kalau begitu sahabatku, jangan ditunda." Nafisah pun kembali kepada Rasulullah dan berkata, "Wahai Muhammad, sudah selesai urusannya. Khadijah sudah setuju." Mendengar perkataan Nafisah, Nabi Muhammad pun kemudian bertanya, "Apa yang harus saya lakukan sekarang?" Nafisah menjawab, "Datanglah ke rumah Khadijah beserta paman-pamanmu." Nggak lama setelah itu, Nabi Muhammad beserta paman-paman beliau pun datang ke rumah Khadijah. Pada saat itu, pihak dari Sayyidah Khadijah yang menyambut Nabi Muhammad dan paman-pamannya adalah ayahnya sendiri, yaitu Khuwailid bin Asad, serta sepupunya, Waraqah bin Naufal. Dalam pertemuan ini, Abu Thalib berkata kepada keluarga Khadijah, "Muhammad bukanlah sosok yang berharta, tetapi tidak perlu kalian ragukan lagi bahwa dia adalah sosok yang sangat mulia." Mendengar pernyataan dari Abu Thalib, maka pihak dari Sayyidah Khadijah pun memastikan bahwa mereka tidak mempermasalahkan soal harta. Mereka menerima pinangan Nabi Muhammad karena mereka pun sudah terpikat dengan kemuliaan beliau. Akhirnya, lamaran Nabi pun diterima oleh pihak Khadijah. Lalu terjadilah akad nikah antara Sayyidah Khadijah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernikahan ini terjadi sekitar 2 bulan setelah kepulangan Nabi dari negeri Syam. Acara pernikahan ini dihadiri oleh Bani Hashim serta para pemimpin dari Bani Mutar. Kalian tahu berapa jumlah mahar yang Nabi berikan kepada Sayyidah Khadijah? Pada saat itu, mahar yang diberikan oleh Nabi kepada Sayyidah Khadijah berjumlah 20 ekor unta besar. Coba kita hitung ya, sekarang harga seekor unta itu kurang lebih 30 jutaan. Anggaplah harganya 30 juta aja. 30 juta kita kalikan 20 ekor unta, hasilnya 600 juta rupiah. Ternyata banyak juga ya maharnya Nabi, 600 juta loh. Jumlahnya nggak main-main tuh. Nah, buat kalian yang belum menikah, cepat-cepat nikah lah. Masak dari zaman korupsi EKTP sampai korupsi Pertamina, belum juga nikah. Mau nunggu korupsi apalagi nih baru mau nikah. Untuk kalian yang belum menikah, kita doakan mudah-mudahan cepat diberikan jodoh dan dimudahkan dalam mengumpulkan maharnya. Amin. Ngomong-ngomong soal nikah, ternyata
Sayyidah Khadijah udah menikah 2 kali sebelum menikah dengan Nabi Muhammad. Suami pertama beliau bernama Atik bin Abid, seorang pedagang kaya raya dari suku Makhzum. Dari pernikahan ini, Sayyidah Khadijah memiliki seorang anak yang bernama Abdullah. Namun pernikahan ini tidak berlangsung lama karena Atik meninggal dunia saat Abdullah masih kecil. Sedangkan pernikahan keduanya dengan Abu Halah bin Zurarah, seorang pedagang kaya raya dari suku Tsaqif. Dari pernikahan ini, Sayyidah Khadijah memiliki 3 orang anak, yaitu Hind, Al-Halah, dan Zainab. Namun, pernikahan ini juga tidak berlangsung lama karena Abu Halah meninggal dunia saat anak-anaknya masih kecil. Dan barulah setelah itu, Sayyidah Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari pernikahannya dengan Nabi, beliau memiliki 6 orang anak. Mereka adalah Al-Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kultsum, Fatimah, dan Abdullah. Semua putra Rasulullah dan Khadijah wafat ketika masih kecil sebelum mencapai usia baligh, sedangkan seluruh putri-putrinya hidup sampai masuk Islam dan menjumpai masa-masa Islam. Sekarang mari kita bahas apa aja kelebihan Sayyidah Khadijah sebagai wanita terbaik di dunia. Sayyidah Khadijah mendapatkan derajat kemuliaan yang paling tinggi, salah satunya karena beliau adalah orang pertama yang memeluk Islam. Tidak ada yang mendahuluinya baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Selain itu, dikisahkan bahwa sebelum diwajibkan salat 5 waktu, Sayyidah Khadijah sudah melaksanakan salat bersama Nabi Muhammad dan juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Keutamaan Sayyidah Khadijah juga terlihat saat Nabi Muhammad sering menyendiri di Gua Hira. Beliaulah orang yang selalu menyiapkan perbekalan untuk Rasulullah. Saat pertama kali malaikat Jibril datang membawa wahyu, Rasulullah kembali ke rumahnya dalam keadaan gemetar dan ketakutan. Lalu beliau berkata kepada Sayyidah Khadijah, "Zammiluni, zammiluni." Selimutilah aku, selimutilah aku. Dengan penuh ketenangan, Sayyidah Khadijah langsung menyelimuti beliau dan menenangkan hatinya menjadi tempat bersandar di saat Rasulullah membutuhkan. Keutamaan terbesar Sayyidah Khadijah adalah saat beliau mendapat salam langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, bagaimana mungkin seorang manusia bisa mendapatkan salam dari Allah? Namun, itulah keistimewaan Khadijah. Seandainya Khadijah tidak memiliki keutamaan lain selain ini, maka ini udah cukup untuk menunjukkan betapa istimewanya beliau. Selain itu, Khadijah juga mendapat salam dari malaikat Jibril, dan yang ketiga, Khadijah dijamin masuk surga. Semua keutamaan ini disebutkan di dalam satu hadits dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pada suatu ketika Jibril pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, "Wahai Rasulullah, ini dia Khadijah. Dia datang kepadamu dengan membawa wadah yang berisi lauk pauk atau makanan atau minuman. Apabila ia datang kepadamu, maka sampaikanlah salam dari Allah dan dariku Jibril kepadanya. Selain itu, beritahukan pula kepadanya bahwa rumahnya di surga terbuat dari emas dan perak, yang di sana tidak ada kebisingan dan kepayahan." Perhatikan, mengapa dikatakan bahwa Khadijah mendapatkan istana dari emas dan perak yang tidak ada kebisingan sama sekali di dalamnya? Para ulama menjelaskan bahwa selama hidupnya sebagai istri Rasulullah, Khadijah tidak pernah menyusahkan Rasulullah, tidak pernah mengangkat suaranya di hadapan beliau, dan selalu berlemah lembut kepadanya. Oleh karena itu, ia diberi istana yang tidak ada kebisingan di dalamnya. Begitu juga dengan kepayahan, karena Sayyidah Khadijah telah mengalami banyak kesulitan di dunia saat mendampingi Rasulullah dalam dakwahnya. Terlunta-lunta dalam perjuangan menyebarkan agama Islam. Maka,
Sebagai balasan, dia mendapatkan istana di surga yang tidak ada kepayahan di dalamnya. Keutamaan keempat Sayyidah Khadijah adalah beliau menjadi salah satu wanita terbaik di dunia. Dalam hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita-wanita yang paling utama sebagai penduduk surga adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Asiyah binti Muzahim istri Fir'aun, dan Maryam binti Imran. Hadits riwayat Ahmad. Di dalam hadis lainnya disebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, sebaik-baik wanita adalah Maryam binti Imran, dan sebaik-baik wanita juga adalah Khadijah binti Khuwailid. Hal ini menunjukkan keutamaan luar biasa yang dimiliki oleh Sayyidah Khadijah, di mana beliau distempel langsung oleh Nabi sebagai wanita terbaik di dunia. Setara dengan Maryam binti Imran, ibundanya Nabi Isa alaihi salam. Keutamaan yang kelima adalah, meskipun Sayyidah Khadijah telah wafat, kebaikannya selalu dikenang oleh Nabi dan disebut-sebut oleh beliau di hadapan istri-istrinya yang lain. Rasulullah bahkan pernah mengatakan bahwa Khadijah tidak tergantikan oleh wanita manapun. Hal ini membuat Aisyah radhiyallahu anha cemburu meskipun Khadijah telah lama wafat. Aisyah mengakui bahwa dia tidak pernah merasa cemburu kepada wanita manapun kecuali kepada Sayyidah Khadijah. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Aisyah berkata, aku tidak pernah merasa cemburu kepada seorang pun selain kepada Khadijah, padahal aku belum pernah melihatnya. Cemburunya Aisyah disebabkan karena Rasulullah selalu menyebut-nyebut nama Khadijah. Bahkan ketika menyembelih kambing, beliau memotong-motong dagingnya dan mengirimkannya kepada sahabat-sahabat Khadijah. Subhanallah, meskipun Khadijah telah wafat, Rasulullah masih mencintainya. Dan salah satu cara mencintai seseorang yang telah wafat adalah dengan mencintai sanak kerabatnya. Saking seringnya Rasulullah menyebut kebaikan Khadijah, sampai-sampai Aisyah merasa cemburu dan menunjukkan ekspresi cemberut di wajahnya. Kemudian Aisyah berkata, seakan-akan di dunia ini tidak ada wanita lain selain Khadijah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwa suatu hari datang seorang wanita bernama Halah binti Khuwailid kepada Rasulullah. Perempuan itu adalah saudarinya Khadijah binti Khuwailid. Kemudian Rasulullah menyebut namanya dan berkata, ya Allah, inilah Halah binti Khuwailid, saudarinya Khadijah binti Khuwailid. Rasulullah menyambutnya dengan penuh kemuliaan dan menunjukkan sikap ridha terhadap keluarga Khadijah yang masih hidup. Melihat hal ini, Aisyah merasa cemburu dan berkata, mengapa engkau selalu mengingat-ingat dia, wahai Rasulullah? Mengapa engkau terus menyebut Khadijah? Bukankah Allah telah menggantikan untukmu yang lebih baik, yang masih gadis, dan yang cantik? Maksud Aisyah adalah dirinya sendiri. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan penuh ketegasan, tidak pernah Allah menggantikannya dengan yang lebih baik darinya. Khadijah telah beriman kepadaku ketika semua manusia masih kafir terhadapku. Dia telah membenarkanku ketika orang-orang mendustakanku. Dia telah mengorbankan seluruh hartanya untuk dakwahku ketika semua manusia menahan hartanya untuk membantuku. Dan Allah telah menganugerahkan darinya anak-anak kepadaku, sementara dari wanita-wanita lain Allah tidak memberikan keturunan untukku. Keutamaan yang keenam adalah Khadijah selalu menemani Rasulullah, baik dalam keadaan suka maupun duka. Waktu terjadi pemboikotan yang dilakukan oleh kafir Quraisy terhadap Bani Hashim dan Bani Muthalib, Khadijah tetap menemani Rasulullah. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa
Rasulullah, Khadijah, dan para kerabatnya sampai harus memakan dedaunan karena tidak ada makanan yang bisa mereka peroleh. Di tengah situasi yang sulit itu, Khadijah tetap berada di sisi Rasulullah. Padahal beliau memiliki status sosial yang tinggi dan banyak keluarganya yang bisa beliau andalkan. Namun, ia tetap memilih bersama Rasulullah dalam penderitaan itu, tetap bertahan dalam boikot yang sangat menyiksa itu. Maka, ketika Khadijah wafat, kesedihan yang luar biasa menyelimuti hati Rasulullah. Rasulullah menangis karena kehilangan istri tercintanya. Rasulullah sangat merasa kehilangan sebab Khadijah adalah sandaran beliau setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khadijah adalah seorang ibu yang baik bagi anak-anak Rasulullah dan istri yang sempurna bagi beliau. Seluruh hidupnya, hartanya, bahkan jiwanya ia korbankan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selesailah perjalanan Khadijah radhiyallahu anha bersama kekasih tercintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadijah meninggal dunia setelah 10 tahun masa kenabian, tepatnya pada bulan Ramadan. Ada yang bilang pada hari ke-8 Ramadan, dan ada juga yang mengatakan di hari ke-7 Ramadan. Khadijah hidup bersama Rasulullah selama 25 tahun, mendampingi beliau dalam keadaan suka maupun duka. Wafatnya Khadijah menjadi kehilangan yang begitu mendalam bagi Rasulullah. Para ulama menyebut tahun wafatnya Khadijah sebagai Amul Huzni, yaitu tahun kesedihan bagi Rasulullah. Di akhirat kelak, Khadijah akan bersanding dengan Rasulullah di dalam surga yang indah. Dia adalah istri Rasulullah di dunia dan akan tetap menjadi istrinya di akhirat.